Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? I hope all of you are fine. Okay, let's say basmalah together before we start our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama dengan Miss Tami. Kali ini di pelajaran tematik 6D muatan IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dan tujuan kerja sama ASEAN. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini sebelum kita membahas manfaat dan tujuan kerjasama ASEAN, kita akan mempelajari kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Seperti kita ketahui, semenjak ASEAN didirikan, kerjasama di bidang ekonomi ini sudah terjalin antar negara-negara anggota maupun negara yang bukan anggota organisasi ASEAN. Ya, sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh organisasi ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN ini dilakukan di Jepang atau didirikan di Jepang. Tujuan pembukaan pusat promosi adalah untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Jadi maksudnya kerjasama ini adalah organisasi ASEAN atau negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN mempromosikan perdagangan mereka, pariwisata ataupun investasi mereka di Jepang agar negara Jepang ataupun negara lainnya tertarik untuk berkunjung ke negara organisasi ASEAN. Yang kedua adalah penyediaan cadangan pangan atau makanan. Ya, seperti yang kalian ketahui, negara di organisasi ASEAN ada Thailand, Indonesia, ataupun Kamboja yang dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Nah, bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat. Contohnya yaitu ketika salah satu negara anggota ASEAN mengalami krisis pangan ataupun bencana alam, maka negara yang lainnya yang tidak terkena dampak dapat membantu mensuplai bahan makanan ke negara yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan atau pembangunan proyek industri. Bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan untuk kemajuan bersama negara anggota ASEAN. Adapun proyek industri yang didirikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ASEAN Aceh Fertilizer Project atau pabrik pupuk yang berada di Aceh. Yang kedua ada ASEAN Urea Project atau pabrik pupuk urea yang ada di Malaysia. Kemudian ada ASEAN Chopper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga yang berpusat di Filipina. Kemudian ada ASEAN Vaccine Project, yaitu industri yang memproduksi vaksin yang berpusat di Singapura. Kemudian yang terakhir ada Rock Salt Soda Ash Project atau pabrik abu soda yang berada di Thailand. Yang keempat yaitu kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara organisasi ASEAN. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea atau tidak adanya pungutan biaya dalam organisasi ASEAN itu sendiri. Jadi dengan kata lain, negara-negara asing boleh menjual produk mereka dengan bebas tanpa dipungut biaya di negara yang bersangkutan. Nah, AFTA ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, produk lokal bisa dijual bebas di negara asing. Namun dampak negatifnya, produk lokal bisa kalah bersaing dengan produk
asing, namun tetap kita harus mencintai dan bangga terhadap produk lokal. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN. Kalian bisa membuka buku tematik 6D halaman 103. Ada 3 pendorong atau faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Kita sudah membahasnya di buku tematik 6A bahwa negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berbeda. Nah, kemudian masing-masing negara akan melakukan kerjasama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua adalah perbedaan ideologi. Seperti kita ketahui, Indonesia menganut ideologi Pancasila. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara. Nah, negara lain tidak sama ideologinya dengan Indonesia. Namun, dengan perbedaan ideologi tersebut tidak menjadi penghalang untuk melakukan kerjasama yang lainnya. Ya, kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu perbedaan teknologi. Nah, dengan adanya perbedaan teknologi, negara-negara yang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya kurang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara yang ipteknya sudah berkembang pesat. Nah, berikutnya, kerjasama ASEAN juga memberikan manfaat bagi setiap negara anggota. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraannya dan kemakmurannya bisa diperbaiki. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Ya, yang keempat, bisa memperluas pasar hasil produksi. Jadi, industri rumahan atau industri kecil bisa memperluas produksinya menjadi go internasional. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan, ya. Yang keenam, menambah devisa negara. Kemudian ada pula bisa meningkatkan kemajuan di berbagai bidang dan memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Kemudian ini tujuan kerjasama ASEAN, ya. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu antar negara anggota ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan internasional, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Kalian bisa simak buku tematik 6D halaman 104. Nah, di halaman 104 ada bagan mengenai kerjasama ASEAN, ya. Apa tujuan kerjasama ASEAN tersebut, apa bentuk kerjasama ASEAN, contohnya, kemudian manfaatnya apa, dan sikap apa yang harus kita lakukan terhadap kerjasama yang ada. Nah, ini jawabannya kira-kira seperti ini, teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Nah, contoh kerjasama ASEAN, misalnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu mendirikan pabrik pupuk di Aceh ataupun pabrik abu soda di Thailand. Nah, kemudian ada juga kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kemarin misalkan ada perjanjian ekstradisi, kemudian perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, apa manfaatnya? Nah, bisa meningkatkan stabilitas regional. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Kita bisa bersikap proaktif, kemudian bekerja keras, ataupun bisa menggapai cita-cita dengan giat belajar. Nah, nanti tugas kalian akan ada di Google Classroom. Kalian simak baik-baik tugasnya apa ya.